Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube RHO Official. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita sembah selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada kesempatan hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya dalam hidup kami. Dan sebagai ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan karena itu ya Tuhan, kami saling mendoakan dimanapun kami berada, dalam situasi dan keadaan apapun. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, menguatkan kami yang mungkin saat ini kami sedang mengalami kelemahan fisik ataupun apa yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan yang menolong kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan hanya kepada-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Roma pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memuji iman dan teladan jemaat yang ada di Roma, yang tersebar ke seluruh dunia. Dan karena itu Rasul Paulus dalam doanya, ia mengungkapkan kerinduannya untuk mengunjungi jemaat di Roma. Hal ini dengan jelas dalam doa-doa Rasul Paulus ketika kita lihat. Di dalam ayat yang ke-10 Rasul Paulus mengatakan bahwa aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk
memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam doa Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, ia bukan hanya mengungkapkan kerinduannya untuk mengunjungi jemaat di Roma, tetapi ia juga merasa terhibur dan dikuatkan iman keyakinannya dalam melayani Tuhan ketika ia berada di tengah-tengah jemaat yang ada di Roma. Namun hingga sampai saat ini Rasul Paulus masih terhalang, sehingga ia tidak dapat mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ke-13. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Rasul Paulus yang mengungkapkan kerinduannya untuk mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Di sana ia ingin melihat buah-buah pertobatan, orang-orang yang terus bertambah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah tujuan pemberitaan Rasul Paulus di dalam menyampaikan berita-berita Injil. Ia selalu menekankan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia selalu memberitakan Injil itu bukan hanya kepada orang Yahudi ataupun bukan hanya kepada orang Yunani, tetapi kepada orang-orang, baik itu orang-orang yang tidak terpelajar maupun orang-orang yang terpelajar. Rasul Paulus memberitakan Injil kepada semua orang yang mendengarkannya. Ia percaya bahwa setiap berita Injil yang ia sampaikan, Roh Tuhan terus bekerja dan terus membawa pertobatan bagi setiap orang yang mendengarkan berita Injil yang disampaikannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari surat kiriman Rasul Paulus ini, kita dapat belajar bahwa dimanapun kita berada, baik itu di dalam komunitas kekristenan, baik dalam organisasi gereja ataupun persekutuan ibadah, kita percaya bahwa dalam pertemuan-pertemuan itu kita saling menguatkan dan saling menghibur, saling mendoakan dan saling membangun iman keyakinan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kelompok-kelompok rohani yang harus kita juga ikut terlibat, karena disitulah kita saling menguatkan pertumbuhan iman rohani kita kepada Tuhan. Seperti yang kita lihat di dalam kehidupan Rasul Paulus yang ingin mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Di sana Rasul Paulus bukan hanya menguatkan jemaat di Roma, tetapi ia juga merasa terhibur dan dikuatkan iman keyakinannya kepada Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, kita percaya bahwa dalam pertemuan organisasi di gereja ataupun persekutuan ibadah kita, apapun itu, kita percaya bahwa dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita ada pertumbuhan iman keyakinan kita di dalam mengikut Tuhan. Karena di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu kita saling menguatkan dan saling menghibur
di dalam mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita, dimanapun kita berada, kita menyadari bahwa berita Injil yang kita sampaikan ataupun berita Injil yang kita dengarkan adalah firman Tuhan yang terus menguatkan iman keyakinan kita dalam melakukan berbagai tugas pekerjaan apapun yang kita kerjakan. Kita percaya bahwa Allah bersama dengan kita, Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, menghibur kita ketika kita dalam persoalan, masalah apapun yang kita hadapi. Roh Kudus selalu menghibur kita, selalu menguatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami sangat percaya dan yakin setiap firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan setiap hari, kami selalu dikuatkan dan dihibur hati kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu yang membawa berkat di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan Engkau selalu menghibur kami, menolong kami, memberikan semangat kepada kami. Dalam situasi dan keadaan apapun, kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menghibur dan memberi kekuatan kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang dan berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang pelihara hidup kami. Kemanapun kami pergi, kami percaya bahwa Engkau Allah selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga hamba berdoa buat mereka yang mendengarkan renungan pada hari ini, dimanapun mereka berada, dalam situasi dan keadaan apapun. Tuhan, Engkau yang melihat mereka, mungkin saat ini sedang menaikkan doa-doa mereka kepadamu. Tuhan, Engkau yang menjawab doa-doa mereka tepat pada waktunya ya Tuhan. Mungkin yang saat ini punya persoalan, masalah, apapun yang mereka hadapi, Tuhan berikan jalan terbaik bagi mereka. Ataupun yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau yang selalu menolong kami ketika kami lemah. Engkau yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.